Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimi Zen, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, gelombang pertama, mahasiswa PPG Daljab Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan nomor induk 25111111190 dengan nomor daftar ujian 2025239719. Saya akan melaksanakan tugas ujian kinerja praktek mengajar pendidikan agama Islam di kelas 12 SMA YP Unila Bandar Lampung dengan materi orang munafik, keras kepala dan hati, tidak akan pernah maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak dosen? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan membaca doa. Silakan untuk pembacaan doa ketua kelas untuk memimpinnya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya ya untuk menumbuhkan rasa nasional kita terhadap negara ini, terhadap negeri ini. Mari kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kepada anak Ais untuk memimpin. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Posisi tangan ada di sebelah. Baik ya, kita sudah sama-sama kita awali dengan berdoa. Kemudian tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian yang ketiga, saya akan mencoba untuk mengabsensi kehadiran kalian. Siapa di antara kalian yang hari ini tidak hadir? Ada? Ada? Siapa? Hari R sakit, terus? Oh ya, terus Aura? Dispen. Oke. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa hal ya terkait dengan materi kita
minggu yang lalu kita sudah banyak dikitnya membahas materi kita tentang munafik, ya, kemudian keras kepala dan keras hati. Nah, kemarin sudah kita tunjukkan dalil, ya, dari Al-Quran sendiri dan juga dari hadis, ya. Nah, sekarang di sini ada tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama adalah kita akan menjelaskan pengertian tentang munafik, keras hati dan keras kepala. Kemudian yang kedua, tujuan kita pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi dalil-dalil perilaku munafik, keras hati dan juga keras kepala. Yang ketiga, mengklasifikasi, ya, ciri-ciri orang munafik, keras hati dan keras kepala. Kemudian yang keempat adalah menghindari, ini dampak dari orang yang mempunyai sifat munafik, keras hati dan juga keras kepala. Yang kelima adalah kita akan mengambil hikmah, ya, hikmah dampak dari orang yang mempunyai perilaku munafik, keras hati dan keras kepala. Ya, jadi ini tujuan untuk pembelajaran kita pada hari ini, menjelaskan tentang, ya, sifat-sifat orang munafik. Ya, jadi kasusnya di kelas ini ada seseorang siswa, ya, yang bernama adalah Rapi. Nah, kenapa saya tidak memakai nama yang ada di kelas ini? Itu, ya. Jadi saya menggunakan nama Rapi. Ada di kelas ada seorang siswa yang bernama Rapi, selalu terlihat rajin. Nah, ini apa hubungannya dengan kasus ini? Tentunya hubungannya dengan materi kita. Terlihat rajin saat di depan guru. Namun ia sering mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Depan gurunya over lah kalau bahasa kita, caper lah, ya, cari muka dengan gurunya, ngajak teman-temannya untuk sholat berjamaah di masjid. Namun dari perilaku si Rapi ketika berada di depan guru mengajak teman-temannya untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi di belakangnya Rapi ini sering berkata tidak baik, ya, bahkan membicarakan tentang gurunya sendiri, ya, guru dan teman-temannya. Bahkan Rapi pun menurut informasi dari teman-temannya pekerjaannya adalah juga menipu, ya, demi apa? Demi keuntungan pribadinya. Nah, ini kasus yang ada, ya, hampir di sebuah kelas, ya, atau di sebuah sekolah pasti ada siswa yang melakukan hal seperti ini. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira, ya, apa sih yang bisa kalian ambil kesimpulan dari sikap dan perilaku Rapi? Ya, ini pertanyaan pertama. Nanti Abi minta satu orang atau mungkin dua, ya. Nah, ini untuk menguraikan dari kasus yang Abi munculkan terkait dengan perilaku Rapi. Nah, apa yang bisa kamu simpulkan dari sikap Rapi? Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana sebaiknya teman-temannya menyikapi perilaku Rapi tadi? Ya, dari sini kita hubungkan kasus Rapi dengan pertanyaan, ya, ada dua. Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya, ya, dari sikap Rapi? Yang kedua adalah sebaiknya teman-temannya menyikapi perilaku Rapi ini seperti apa? Ya, kira-kira ada nggak yang mau memberikan tanggapan? Ya, silakan. Ananda Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kesimpulan saya, Rafi ini sebenarnya kalau dari sisi luar tuh terlihat bagus. Dia terlihat rajin di depan guru, selalu mengajak orang dan teman-temannya untuk sholat berjamaah. Itu benar-benar contoh siswa teladan. Namun sayang di balik itu semua, Rafi ternyata adalah seorang penipu, sering menjelek-jelekan guru atau temannya di belakang. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Perilakunya memang sudah bagus, dia rajin, dia mau mengajak orang berjamaah, tetapi sayang sekali niat dan kelakuan dia di balik itu semua menunjukkan bahwa dia adalah orang yang munafik. Bagaimana
tanggapan sebaiknya kamu sebagai teman gitu. Ada kata Raffi ini adalah teman kamu, sikap yang bisa kamu ambil. Saya ada 3 pilihan. Yang pertama saya adalah mendiamkan atau membiarkan si Raffi buat dia, biarin aja. Kalau misalnya dia mau ikut, dia mau menggunjing orang itu, menggunjing saya, itu saya biarkan saja. Yang kedua, saya adalah berbicara dengan dia empat mata bahwa apa yang dia lakukan itu salah, berdosa, dan membuat dia terkena sanksi sosial, seperti misalnya dia bisa dikucilkan dari teman-temannya, atau bahkan kalau misalnya gurunya tahu nanti pasti bakal bisa dihukum berat. Terus yang ketiga itu adalah melaporkannya ke guru ataupun orang tuanya bahwa si Raffi ini sering berkata buruk mengenai teman-teman atau gurunya di belakang. Terima kasih. Oke, ini tanggapannya dari salah satu teman kalian terkait dengan masalah kasus, ya, kasus yang dialami oleh Raffi, yang mana Raffi ini kalau di depan gurunya, kalau di depan temannya baik ya, mungkin orang menilai luar biasa kebaikannya Raffi, tapi di balik kebaikan ini ternyata Raffi ini mempunyai sifatnya tidak baik. Nah inilah ya salah satu ciri daripada orang yang munafik. Nah tadi kenapa ya dari tipologi manusia untuk Al-Quran ini ada 3, 1, 2 dan 3. Ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Dari ketiga tipologi manusia ke Al-Quran, mana yang lebih berbahaya? Nomor 1, nomor 2 apa nomor 3? Nomor 3. Kenapa nomor 3? Silakan. Ada nggak yang memberikan alasannya? Menurut kalian ya, menurut kalian aja. Ya nggak apa-apa, namanya kan pendapat. Monggo ada? Ya, ada Jabar. Kenapa orang munafik itu sangat berbahaya? Karena ya ketika dia kalau orang kafir nih ya, kalau orang kafir itu dia memang udah kelihatan kalau memang dia benar-benar kafir gitu loh. Dia memang sudah menunjukkan kekafirannya di hadapan kita. Tapi kalau orang munafik itu benar-benar kita gak bisa memprediksi apakah memang dia benar-benar beriman ataupun sebaliknya gitu loh. Bisa aja dia di depan orang-orang ketika ia berkumpul dengan orang-orang beriman dia ikut beriman, ketika ia berkumpul dengan orang-orang yang suka gibah itunya dia ikutan gibah. Jadi intinya kalau orang munafik itu benar-benar nggak bisa kita prediksi gitu loh sifatnya bagaimana. Makanya dibilang sangat berbahaya. Terima kasih. Oke. Apapun yang diperintahkan Allah sudah pasti akan melaksanakan, ya kayak pernah ngebantah nggak sih orang beriman? Nggak pernah ngebantah sedikit pun. Karena kalau orang beriman tahu kalau andai kata saya diperintahkan oleh Allah, saya ngebantah, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya jelas neraka. Itu ya, bisa dipahami. Ya, untuk pembagian kelompok, ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk mengerjakan soal. Oke, dari tugas yang saya berikan dari kelompok 1, 2, dan 3, ada yang sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, saya minta 1 orang ya. 1 orang masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kalian terkait dengan soal yang saya berikan. Silakan. Yang lain tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Ayah Senida Asrena, di mana anggotanya ada Briliana Katlea sama Alvina. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan, mengapa sifat keras kepala dapat merugikan diri sendiri dan orang lain? Saya kasih satu pengalaman yang apa imajiner tentang soalnya keras kepala. Kenapa sih keras kepala itu rugi buat diri sendiri? Kadang kita itu nggak sadar ya kalau misalnya kita tuh melakukan kesalahan.
Dan pada saat orang memberikan saran yang baik buat kita, kalau kita keras kepala itu nggak nerima, mungkin bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri ya. Orang lain yang lain itu bakal ngejauhin kita karena keras kepala kita yang nggak menerima saran, selalu merasa benar. Terus orang lain juga kalau misalnya terlalu keras kepala ya sama juga, susah buat ngomongin yang benar gitu. Dan tentang pengalamannya itu ada pengalaman nyata ya, teman lumayan keras kepala sifatnya itu. Kalau ada berbuat salah itu suka diberitahu yang benar ya dia, tenang, damai, biasa aja nadanya tapi dia tuh malah ngegas, marah balik, menolak mendengar saran, merasa diri yang paling benar gitu ya Bi. Jadi kalau misalnya dia udah marah balik, kami bingung Bi, kok dia yang salah jadi dia yang marah gitu kan. Terus kalau misalnya dia salah duluan gitu, disuruh minta maaf aja deh gitu, biar nggak berantemnya berkelanjutan. Dia nolak minta maaf, malah balik kami yang didiamkan gitu Bi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini opini dari kelompok 22. Sebelum saya akhiri ya, dari pertemuan ini bisa kita menarik satu kesimpulan ya. Satu kesimpulan dari materi kita pada hari ini itu tentang orang munafik, keras kepala dan keras hati. Ini jadi ada beberapa kesimpulan. Jadi kesimpulan mengenai sifat keras kepala. Pertama adalah memahami akarnya dulu, akar penyebabnya. Kenapa orang ini mempunyai sifat keras kepala, keras hati dan munafik. Pertama adalah mengenali faktor-faktor yang menyebabkan sifat keras kepala seperti karakter, keinginan atau rasa dendam. Ini sudah pasti. Karakter ini ada dalam diri kita. Tergantung dari kapasitasnya. Ada yang kapasitasnya memang dia tinggi, rendah, ada yang paling bawah. Tapi sudah jelas pasti ada. Setiap manusia mempunyai sifat ini. Yang kedua adalah mengurangi sifat keras kepala. Nah, bagaimana cara menguranginya adalah mendengarkan pendapat orang lain. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ya, apapun yang disampaikan oleh teman-teman kita, selagi memang sarannya ini adalah untuk kebaikan, ya, untuk kemajuan kita ke depan, maka didengarkan. Masalah nanti mau terima atau tidak itu nanti. Yang penting kita dengarkan dulu, menghargai pendapat orang lain. Ya, dengan gimana? Dengan cara terbuka dengan kemungkinan mengakui kesalahan dan menyesuaikan diri. Jadi kalau orang yang selalu mempunyai kesalahan dan dia mau mengakui kesalahannya, inilah yang salah satu cara mengurangi sifat keras kepala kita. Ya, di sini bisa dipahami. Oke, kalau memang sudah bisa dipahami, silakan kalian duduk ke tempat masing-masing untuk mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan ada manfaatnya buat diri kita dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal kita sudah bisa mengurangi sifat-sifat yang kita pelajari pada hari ini. Ya, mungkin silakan kita berdoa terlebih dahulu untuk tuan kelas untuk mempimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi